Dan oke kawan, terima kasih sudah datang ke video saya. Dalam berhobi aglonema, ada satu hal yang wajib kita lakukan, yaitu kontrol rutin. Kontrol rutin sendiri ini maksudnya adalah kita mengontrol kembali kondisi tanaman aglonema kita, baik itu yang aglonema yang sehat maupun aglonema yang ada kendala. Kontrol rutin sendiri adalah kita kontrol kondisi tanaman kita, baik mulai daun, batang, dan akar. Tujuannya supaya pertumbuhan daun kita maksimal dan juga untuk mengetahui kondisi asli dari tanaman kita. Dan di video kali ini saya akan share bagaimana cara saya dalam melakukan kontrol rutin. Seperti ini kawan. Kita untuk melakukan kontrol rutin adalah kita cek tanaman kita. Di sini saya jelaskan. Kemarin tuh ada sedikit kendala kenapa daun barunya ini munculnya kecil kawan. Rupanya daun yang muncul kecil ini dia bermutasi. Bisa dilihat dari warna daunnya yang lain itu berbeda sendiri. Dia merahnya terlalu banyak, jadi dia bermutasi. Jadi kalau daun bermutasi itu mengecil itu normal kawan. Kita tidak perlu khawatir dan panik. Dan inilah setelah bermutasi dia kembali ke warna aslinya. Dan warna aslinya pun kembali ke warna awalnya. Makanya daunnya menjadi kembali normal seperti semula. Tapi kalau dilihat dari sini, karena ini ada pertumbuhan daun barunya kawan, jadi ini daunnya itu masih terhitung normal, sehat, tidak ada masalah, tidak ada busuk. Lalu kita cek batangnya sehat kawan, tidak ada masalah. Lalu kita cek akarnya. Tuh, akarnya ada beberapa yang busuk kawan, seperti ini. Dan di antara media tanam pun ada hewan-hewan kecil seperti ini kawan, seperti ulat. Ini kayaknya ini ulat yang biasa ada di jambu atau di mangga itu kawan. Ini juga ada. Ini bisa menjadi salah satu sebab kenapa daun kita mengecil kawan. Atau bisa juga bisa menyebabkan, ini bisa dilihat akarnya menjadi coklat busuk seperti ini. Dan karena media tanam kita ini sudah terkontaminasi oleh hewan-hewan yang tidak diinginkan, langkah yang wajib kita lakukan adalah kita bongkar media tanamnya kawan. Karena akarnya pun juga busuk, berarti sudah menyerang akar dan bermasalah. Kita bongkar akarnya seperti ini. Ini akar yang busuk. Ini kalau dibiarkan bahaya, makanya kita bongkar. Karena tadi ada hewan-hewan yang seperti ulat-ulat yang ada di buah-buahan malah menghinggap. Lalu kita cuci dulu kawan. Ini kelihatan jelas kawan, rupanya yang akar busuk atau akar coklat tadi itu masih sedikit, masih kebanyakan akar putihnya, akar produktifnya. Jadi masih tergolong sangat aman. Kalau sudah seperti ini, kita buangin akar coklat. Tujuan pembuangan akar coklat ini adalah supaya akar lebih terfokus ke akar produktif kawan. Karena akar coklat ini adalah akar yang fungsinya sudah mulai berkurang dan malah bisa menyebabkan nanti busuk akar atau menyebar ke busuk batang. Jadi kalau ada akar coklat ini kita buangin, tinggal kita sisakan akar putih yang produktif. Lalu karena ada luka karena pembuangan akar tadi, kita olesi dengan antrakol. Tinggal kita tanam, karena potnya tadi pun ada hewan-hewan kecilnya, takutnya telur-telurnya masih ada. Kita ganti pot yang baru. Media tanamnya pun kita pakai media tanam yang baru.
Dan tujuan pengontrol rutin seperti ini kawan, biarpun tanaman kita itu terlihat segar, terlihat sehat, terlihat daunnya rimbun, tapi ada masalah yang tidak kita ketahui di dalam media tanamnya. Makanya kita wajib lakukan kontrol rutin. Kontrol rutin sendiri itu dilakukan minimal itu sebulan sekali, karena kalau di bawah sebulan sekali malah bisa menyebabkan tanaman kita stres. Terlalu ganti dikontrol, dan maksimal itu 3 bulan sekali, karena setelah 3 bulan itu media tanamnya itu sudah mulai berkurang fungsinya. Dan ini yang kedua, daunnya lumayan banyak, alhamdulillah. Pertumbuhannya daunnya normal dan sehat. Ada daun yang melincing seperti ini kawan. Biasanya kalau saya ada daun yang tidak arahnya sudah seperti ini, tidak ke atas maksudnya kawan, dia mengarah ke samping, saya buang. Lalu olesi dengan antrakol. Daun normal, terus tangkai dan batang normal kawan, sehat, alhamdulillah. Terus akar, akarnya sudah banyak kawan, biarpun pohonnya kecil, tapi akarnya sudah banyak, ada putih bersih, dan tidak ada hewan-hewan kecil seperti tadi kawan. Dan karena akarnya ini sudah maksimal, kita juga lakukan repotting atau pergantian pot. Dan untuk repotting sendiri kawan, ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita ganti pot yang lebih besar, atau yang kedua, kita ganti pot dengan pot yang lebih panjang. Kita ukurkan dulu sedikit, karena tujuan repotting ini adalah supaya akar ini bisa berkembang lebih maksimal lagi. Caranya seperti ini kawan, aman untuk akar dan tanaman. Dan kita padat-padatkan. Jangan takut akarnya patah, biarpun ditekan-tekan seperti ini, karena sifat dari sekam mentah ini adalah hampa udara. Jadi ini yang kita tekan adalah sekam udara yang ada di sekam mentahnya. Alhamdulillah, yang kedua pun tidak ada masalah juga. Terus yang ketiga, dilihat dari daunnya. Ini daunnya banyak yang meleter kawan. Mungkin penempatan saya kurang sinar matahari. Ini ada daun yang patah juga, kita buang. Dan olesi dengan antrakol. Untuk penghobi aglonema, jangan ragu untuk membuang daun atau akar yang kayaknya kurang maksimal, karena kalau kita biarkan malah bisa mengganggu tanaman yang lainnya. Jadi kalau sekira ada akar yang kurang atau daun kurang maksimal, kita buangin saja. Ini akarnya masih normal kawan, bisa dilihat. Ini pun ada hewan-hewan kecilnya seperti ini lagi. Kita buang saja, karena ada ulat-ulat tadi itu.
potnya ini kita cuci dulu. Sudah dicuci, lalu kita isikan media tanam kembali. Akarnya gondrong kawan, gondrong sekali. Kenapa akar gondrong tapi daunnya mengecil? Bisa disebabkan tadi karena ada ulat-ulat tadi itu. Jadi akar tidak maksimal dalam bekerja. Untuk kontrol rutin pun ini tidak perlu langsung seluruh koleksi tanaman hias kita kontrol kawan. Bisa bertahap, tergantung waktu yang kita punya. Ini sudah aman kawan. Sekarang yang terakhir, saya pun nggak tahu kenapa lipstick saya ini sering banget kayak gini kawan. Daun-daun pada bermutasi seperti ini. Tapi ini pun biarpun bermutasi, daun 3 itu masih sehat kawan, normal. Batangnya pun sehat, ini masih pelgol. Bonggolnya udah busuk kawan. Jadi kita wajib bongkar. Kalau bonggol yang seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, kenapa kalau pelgol itu sering saya pisah dari anakannya, karena untuk menghindari hal seperti ini kawan. Dilihat, bonggolnya busuk. Ini ikut membawa akarnya busuk juga. Ini kawan, busuk. Jadi karena ini masih ada bekas-bekas dari busuknya bonggol tadi, ini bisa menjadi penyakit untuk tanaman kita. Kita buangi saja. Tuh. Sudah aman kawan. Jangan lupa olesi antrakol. Dan karena pot ini tadi ada busuk bonggolnya, kita sterilisasi dulu. Kita ganti pot yang baru. Ini pot bekas tadi dari tanaman yang sehat kawan. Saya ganti pot karena akarnya sudah gondrong dan pot ini sudah tidak referensi lagi. Kalau pot dari tanaman yang sehat tidak perlu kita sterilisasi kawan. Tapi kalau pot dari yang tadi kayak akar busuk atau ada hewan-hewan kecil, ulat-ulat kecil yang biasa ada di buah-buahan itu sebelum kita pakai kembali wajib kita sterilisasi. Oke kawan, demikianlah cara saya kontrol rutin untuk 4 buah tanaman aglonema lipstick puding saya. Alhamdulillah secara umum tanamannya itu tidak ada masalah, sehat. Cuma ada beberapa yang bermasalah di media tanam dan bonggolnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.